Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcella, NIM A201901060, kelas E2, program studi D4 Teknologi Laboratorium Medik, Stikes Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah bakteriologi, yaitu BTA, bakteri tahan asam. Apa itu BTA? Bakteri TB hidup di lingkungan asam, sehingga pemeriksaan terhadap bakteri ini dikenal dengan nama pemeriksaan BTA. Pemeriksaan BTA adalah prosedur mendeteksi bakteri penyebab penyakit tuberkulosis atau TB. Gejala yang terdapat pada penderita TB atau tuberkulosis yaitu batuk kronis, batuk darah, nyeri dada, penurunan berat badan, berkeringat pada malam hari, demam, menggigil, dan lemas. Peringatan pemeriksaan BTA. Pemeriksaan BTA dengan pengambilan sampel dahak secara langsung tidak menimbulkan efek samping yang berbahaya. Efek samping yang dapat terjadi bersifat ringan, seperti iritasi pada tenggorokan yang menimbulkan bercak darah pada lidah atau darah, serta rasa pusing karena batuk yang terlalu kencang saat pengambilan dahak. Untuk pengambilan dahak dengan metode bronkoskopi, walaupun jarang beresiko menimbulkan resiko alergi terhadap obat bius atau obat tidur, detak jantung tidak teratur, tegangnya otot saluran pernapasan, perdarahan, infeksi, robekan jaringan paru-paru. Apa yang harus dilakukan pasien sebelum pemeriksaan BTA? Pasien yang akan menjalani pengambilan sampel dahak tidak boleh makan atau minum terlebih dahulu pada pagi hari setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur, pasien diharuskan menggosok gigi sebelum melakukan pengambilan sampel dahak. Perlu diingat bahwa pada saat menggosok gigi, pasien tidak boleh menggunakan obat kumur atau antiseptik. Pewarnaan basil tahan asam. Pertama, kita bersihkan kaca objek dari kotoran dan lemak. Objek ditaruh, kemudian ambil bahan pemeriksaan yaitu sputum. Pilih sputum, bagian sputum yang purulen atau ada bercak darahnya untuk dibuat sediaan. Sebelumnya kita bakar ose sampai berpijar. Kemudian kita ambil bahan pemeriksaannya yaitu sputum. Pilih bagian yang purulen. Ya, kita ambil bagian sputum yang purulen, kemudian taruh di kaca objek. Kemudian kita tipiskan.
Setelah itu OC dipijarkan kembali sebelum ditaruh ke rak pewarnaan. Slide kita tunggu kering. Setelah kering, slide kembali dilewatkan di atas api untuk memfiksasi. Untuk pewarnaan basil tahan asam, pertama kita teteskan karbol fuksin sampai menutupi semua sediaan yang telah kita buat. Kemudian kita lewatkan di atas api sampai zat warna tersebut atau sediaan tersebut mengeluarkan asap. Tidak boleh sampai mendidih. Nah, tuh sudah mengeluarkan asap. Jangan sampai mendidih. Setelah itu kita tunggu selama 5 menit. Setelah 5 menit kita cuci di bawah air mengalir sampai tetesannya tidak berwarna lagi atau bening. Setelah kita cuci, kita lakukan sediaan, kita berikan asam alkohol 3% sampai zat warna tadi luntur atau sekitar 3 sampai dengan 5 detik. Kemudian setelah itu kita cuci di bawah air mengalir. Kemudian kita cuci di bawah air mengalir sampai tetesannya juga tidak berwarna lagi. Setelah itu kita teteskan zat warna kedua yaitu methylene blue. Tujuannya adalah untuk mewarnai latar belakangnya. Kita teteskan sampai menutupi seluruh permukaan. Kemudian tunggu selama 1 menit. Setelah 1 menit kita cuci kembali di bawah air yang mengalir. Kita cuci di bawah air mengalir sampai tetesan yang keluar dari ujung kaca objek tidak berwarna lagi. Kemudian slide dikeringkan dengan menaruh slide pada posisi berdiri. Setelah kering, slide siap untuk dilihat di bawah mikroskop dengan perbesaran 10x100 dengan menggunakan minyak imersi atau imersi oil. Teteskan oil imersi 1 tetes saja, kemudian lihat slide di bawah mikroskop dengan menggunakan perbesaran 100 kali. Apa yang harus dilakukan setelah pemeriksaan BTA? Setelah pemeriksaan BTA selesai dilakukan di laboratorium, dokter akan menyampaikan hasilnya kepada pasien serta keluarga terdekat.
Bila pasien terbukti menderita TB atau tuberkulosis paru, pasien perlu berkomitmen untuk minum obat tuberkulosis sampai batas waktu yang ditentukan, bisa 6 bulan atau lebih. Kepatuhan pasien untuk minum obat sangat diperlukan untuk mencegah kebalnya kuman terhadap obat dan dapat berakibat fatal hingga menyebabkan kematian. Itulah penjelasan saya mengenai BTA. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.